Perkenalkan, nama saya Venesia Stefani, dokter muda anestesi periode 6-12 Juli 2020. Di video ini saya akan membahas bagian terakhir dari perioperatif medicine, yaitu post-operatif. Pada fase post-operatif ini, dimulai dari pasien diterima di ruang pemulihan dan berakhir sampai evaluasi tingkat lanjut pada tatanan klinik. Fase ini meliputi perawatan segera pada periode setelah operasi selesai yang dilakukan di pos anesthesia care unit atau PACU hingga pasien dikirim ke ruangan untuk pemulihan. Durasi perawatan postoperatif tergantung dari kondisi kesehatan pasien sebelum operasi, tipe operasi, durasi operasi, dan teknik operasi yang telah dijalani. Tujuan dari postoperatif ini adalah untuk mencegah komplikasi operasi dan anestesi, perawatan dan pengusahaan percepatan pemulihan pasca operasi, dan untuk mengembalikan pasien dalam kondisi terbaik dan menindaklanjuti kondisi pasien yang tidak baik. Untuk laju postoperatif ini dimulai setelah tindakan di ruang operasi. Selanjutnya, pasien akan dilakukan pemeriksaan singkat untuk evaluasi dan dicatat penemuan-penemuannya. Baru setelah itu, bisa ditransportasi ke recovery room atau PACU. Saat di recovery room atau PACU, nantinya pasien akan dideterminasi dengan scoring untuk penentuan tata laksana selanjutnya untuk pasien. Apakah pasien ini bisa dipindahkan ke bangsal, atau ke high care unit atau intensive care unit, atau juga bisa dipulangkan untuk pasien yang telah mengalami prosedur one day care surgery. Namun dalam kondisi tertentu seperti pada pasien dengan airway yang tidak adekuat, hemodinamik yang tidak stabil, atau adanya terdapat pendarahan yang perlu ditangani, pasien tersebut harus ditangani terlebih dahulu dan tidak boleh dipindahkan dari ruang operasi. Nah, dari ruang operasi menuju transportasi ke recovery room atau PACU, tim dari kamar operasi perlu memberikan catatan khusus mengenai pasiennya. Jadi seperti yang telah disampaikan tadi, dari ruang operasi menuju transportasi ke recovery room atau PACU, harus ada serah terima pasien yang jelas dari penata anestesi di tim kamar operasi kepada staf medis di recovery room atau di PACU, di mana nanti akan diberikan catatan khusus. Catatan yang dimaksud ini berisi keadaan pasien sebelum operasi dan selama operasi. Selanjutnya ada risiko komplikasi anestesi dan operasi, teknik anestesi yang dilakukan, penyulit yang mungkin terjadi, terapi yang sudah diberikan, lalu yang akan diberikan dan yang sudah di-stop, lalu terapi khusus atau profilaksis, dan keadaan pasien saat diterima di recovery room atau di PACU. Di post anesthesia care unit atau PACU ini, nanti akan diberikan pelayanan serta perawatan pasien pasca anestesi dan operasi sebelum dikirim ke bangsal umum atau ke ruangan lain. Biasanya untuk kondisi pasien dengan risiko tinggi atau yang kritis, pasien akan dipindahkan ke high care unit atau di intensive care unit. Lama perawatan di PACU tergantung durasi operasi, jenis atau teknik operasi yang diterapkan, status regional anestesi, level kesadaran, dan kondisi kesehatan pasien sebelum tindakan operasi dan anestesi. Untuk PACU yang ideal harus dekat atau sebisanya satu koridor dengan kamar operasi. Selain itu juga PACU perlu memiliki akses ke tempat pemeriksaan seperti pemeriksaan radiologi dan laboratorium. PACU juga perlu ditunjang dengan fasilitas peralatan emergensi dan monitornya lengkap. Dan PACU sendiri harus dilengkapi dengan staf medis yang memadai, terampil, dan berkualitas. Pasien yang tidak perlu pemantauan di PACU adalah
pasien dengan analgesia lokal, lalu ada pasien yang beresiko untuk infeksi, lalu ada pasien yang memerlukan terapi intensif di high care unit atau intensive care unit, dan pasien yang memerlukan tindakan khusus di ruangan seperti pasien yang memerlukan hemodialisis. Di PACU ini akan dilakukan evaluasi. Yang pertama, evaluasi patensi jalan nafas, lalu pemeriksaan tingkat kesadaran dan tanda vital, lalu pemeriksaan keseimbangan cairan, dan pemeriksaan sistem organ, gastrointestinal dan urinaria. Pada tingkat kesadaran, kita dapat memberikan penilaian dengan skor GCS atau dengan skala AVPU. Sedangkan tanda nilai ini kita bisa nilai dari tekanan darah, nadi, laju pernafasan, suhu, dan nyeri. Dapat juga dinilai saturasi oksigennya. Untuk keseimbangan cairan, meliputi cairan, elektrolit, dan asam basa, ada 3 prinsip utama, yaitu mengkoreksi abnormalitas, menyediakan kebutuhan cairan harian, dan mengganti kehilangan cairan dan elektrolit yang abnormal. Untuk sistem gastrointestinal, kita perlu melakukan penilaian terhadap mual muntah pasca operasi, gerakan perisaltik yang muncul setelah 24 jam pasca operasi, bisi usus, dan risiko konstipasi. Pada sistem urinaria, dilakukan penilaian terhadap adanya produksi urin, baik dari warna dan jumlah volumenya, dan risiko terjadinya retensi urin. Untuk permasalahan pasien yang bisa ditemui di PACU, ada banyak, yaitu obstruksi jalan nafas, hiposekmia, hipoventilasi, hipotensi, hipertensi, aritmia, hipotermia, perdarahan, delayed recovery, PONV, nyeri, dan oliguria. Untuk obstruksi jalan nafas, ini biasanya diakibatkan oleh residual anestesia, atau kemungkinan lain bisa disebabkan oleh lidah yang jatuh ke belakang, atau adanya penumpukan cairan seperti ludah, dan penyebab lainnya bisa akibat relaksan reversal yang tidak adekuat. Untuk tata laksananya, kita bisa memberikan simulasi kepada pasien, kita bisa suction cairan pada rongga mulutnya, kita bisa mengontrol oral dan dasar airway dengan menggunakan intubasi. Masalah yang kedua adalah hipoventilasi, biasanya disebabkan oleh residual anesthesia dan postoperatif analgesia. Untuk tata laksananya, kita harus mengobservasi pasien secara ketat, lalu kita mencari penyebab dari masalahnya, dan kita atasi masalahnya. Jika diperlukan, kita bisa juga memberikan ventilasi positif. Masalah selanjutnya adalah hipotensi, biasanya diakibatkan oleh venous return yang menurun, disfungsi ventrikel kiri, hipovolemik, lalu ada gangguan simpatis dan third space loss. Untuk tata laksananya, bisa kita segera berikan cairan kristalloid atau koloid sesuai dengan indikasi, lalu juga kita bisa memberikan vasopresor, dan setelah itu kita harus mengoreksi penyebabnya. Masalah lain yaitu hipertensi, biasanya diakibatkan oleh rasa nyeri yang dirasakan oleh pasien, kelebihan cairan, kandung kemih yang penuh, adanya riwayat hipertensi sebelum terjadinya anestesi dan operasi, dan penggunaan vasopresor yang berlebih. Untuk tata laksananya, kita bisa mengontrol nyeri yang pasien rasakan dengan pemberian sedasi. Untuk tata
laksana lain, kita juga bisa memberikan medikasi antihipertensi. Selanjutnya ada masalah aritmia, yaitu keadaan sekunder dari keadaan hipoksemia, hiperkarbia, hipotermia, asidosis, akibat pelepasan katekolamin, gangguan elektrolit, dan riwayat anemia. Untuk tata laksananya, kita bisa memberikan oksigen, lalu setelah itu kita perlu mengidentifikasi dan mengkoreksi faktor penyebab daripada aritmia ini. Jika diperlukan, kita juga bisa memberikan DC shock. Selanjutnya adalah hipotermia, biasanya diakibatkan oleh suhu kamar operasi yang terlalu rendah, lalu ada gangguan di elemen darah pasien, dan biasanya terjadi pada pasien dengan anestesi di daerah spinal atau epidural. Untuk tata laksananya, kita perlu segera mengontrol suhu pasien agar sesuai dengan baseline. Kalau perlu, kita hangatkan secara aktif dengan menggunakan selimut. Kita juga bisa memberikan oksigen dan medikasi lainnya. Perlu diperhatikan untuk hipotermia ini sering terjadi pada anak-anak, geriatri, dan pasien yang imunokompromis. Selanjutnya adalah perdarahan postoperasi yang biasa diakibatkan oleh masalah daripada operasi itu sendiri, lalu masalah pembekuan darah pasien, dan akibat penggunaan obat-obatan. Untuk tata laksananya, kita bisa ganti dengan IV fluid, terus kita juga bisa perlu dilakukannya identifikasi masalah dan koreksi penyebabnya. Dan jika diperlukan, kita juga bisa memberikan pasien transfusi darah. Masalah selanjutnya adalah delay recovery, biasanya diakibatkan oleh residual anesthesia, keadaan hipotermia, kelainan metabolik, masalah psikiatrik, dan CVA. Untuk tata laksananya, kita perlu evaluasi secara sistematis, temukan penyebabnya, dan tangani penyebabnya. Selanjutnya ada postoperative nausea and vomiting atau PONV. Biasanya ini tergantung dari tipe dan durasi operasi, tipe anestesi yang diberikan, riwayat obat-obatan yang dipakai saat anestesi dan pembedahan, dan gangguan medis lainnya. Untuk tata laksananya, sebelumnya kita perlu melakukan pemilihan teknik anestesi yang tepat. Selain itu juga kita bisa memberikan pramedikasi antiemetik. Selain itu juga kita bisa memberikan terapi akupuntur atau akupresur yang bisa mengurangi rasa mual dan muntah. Selanjutnya adalah nyeri pasca operasi. Biasanya diakibatkan oleh luka insisi pada kulit atau jaringan subkutan. Selain itu juga bisa diakibatkan oleh insuflasi CO2. Untuk tata laksananya, kita bisa memberikan obat-obatan golongan opiat atau non-opiat. Lalu juga kita bisa melakukan blokade neuroaksial dan blok saraf tepinya. Untuk masalah selanjutnya adalah masalah oliguria yang biasanya diakibatkan oleh keadaan hipokalemik, trauma pembedahan, fungsi ginjal yang menurun, atau akibat kateter yang tersumbat. Untuk menata laksananya, kita perlu mengevaluasi patensi jika pasien menggunakan kateter. Lalu kita perlu mengganti cairan dengan menggunakan bolus atau IV fluid dan pemberian diuretik. Selanjutnya adalah pemulihan atau recovery. Pemulihan merupakan proses yang berkelanjutan yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi fisiologis dan psikomotor normal pasien dengan tingkat morbiditas minimal terkait dengan anestesi dan operasi. Pada fase pemulihan ini dapat diberikan medikasi pasca operasi
yang bertujuan untuk mencegah infeksi, mengontrol nyeri, antiinflamasi, dan mempercepat penyembuhan luka. Kita juga bisa melakukan penilaian luka operasi, dilihat dari jahitannya yang intak dan sehat, dan apakah dressing lukanya itu masih intak, dan kita juga perlu memperhatikan frekuensi penggantian dan waktu pelepasan daripada dressing luka. Untuk nutrisi pasien, disarankan untuk NPO atau nothing per oral paling tidak hingga refleks batuk dan muntah pasien kembali muncul. Untuk menjaga agar rongga mulut tidak kering, bisa diberikan spons yang dicelupkan ke air mineral. Untuk nutrisi lainnya, kita juga bisa memasang NGT untuk mengistirahatkan sistem gastrointestinal, dekompresi dan drainase lambung, menyediakan rute makan enteral, dan mencegah obstruksi usus. Yang terakhir, kita perlu melakukan mobilisasi. Untuk mobilisasi ini bertujuan untuk mendukung ventilasi pulmoner yang baik dan mengurangi statis vena sehingga tidak terjadi deep vein thrombosis atau DVT. Fase pemulihan ini ada 3, yaitu early, di mana pasien sadar dan pemulihan refleks vital. Yang kedua ada fase intermediate atau pasien mencapai kriteria untuk dapat dipulangkan ke rumah. Dan yang ketiga adalah fase late, di mana pasien sadar penuh dan pulihnya fungsi fisiologis. Untuk fase early recovery, ini dimulai dari dihentikannya obat anestesi agar pasien bangun, kembalinya refleks, dan dimulainya aktivitas motorik. Selama fase ini, pasien dirawat di PACU. Lalu kita juga bisa menggunakan Modified Aldrich Score, Stowers Score, dan Bromwich Score untuk menilai kondisi pasien dan menentukan apakah pasien ini sudah bisa dipindahkan ke ruangan lain atau dipulangkan, atau pasien ini perlu diobservasi lebih lanjut dan dipindahkan ke high care unit atau intensive care unit. Ini adalah Modified Aldrich Score. Untuk Modified Aldrich Score ini dipakai untuk dewasa. Versi ini adalah versi Aldrich Score yang direvisi, di mana pada versi ini ditambahkan item saturasi oksigen. Untuk parameternya ini ada 5, yaitu level aktivitas, respirasi, sirkulasi yang dilihat dari tekanan darah, consciousness, dan saturasi oksigen. Total nilainya ada 10, dan jika pasien mencapai minimal 9 dari total skor 10, pasien dapat dipindahkan ke ruangan atau dapat dipulangkan sesuai dengan indikasi. Selanjutnya adalah Stowers Score. Untuk Stowers Score ini digunakan untuk anak-anak. Parameter yang digunakan ada 3, dilihat dari consciousness-nya, airway, dan movement-nya. Dengan skor maksimal ada 6. Jika skor mencapai 5 dari total 6 poin, maka pasien dapat dipindahkan ke ruangan atau dipulangkan sesuai dengan indikasi. Untuk Bromwich Score ini, kita pakai pada pasien yang melalui anestesi spinal. Nilai maksimumnya adalah 3, di mana 0 adalah pasien sudah bisa menggerakkan kaki dan tangannya, dan 3, pasien tidak dapat menggerakkan kaki dan tangannya. Jika skornya sudah minimal 2, maka pasien sudah bisa dipindahkan ke ruangan. Selanjutnya adalah fase intermediate recovery. Fase ini pasien sudah dapat memulai ambulasi, dapat meminum cairan, mixi, dan bersiap untuk dipulangkan. Untuk pemulihan tahap kedua, Post Anesthesia Discharge Scoring System atau PADSS digunakan untuk mendeterminasi apakah pasien bisa dipulangkan. Berikut adalah Post Anesthesia Discharge Scoring System atau PADSS. Untuk parameternya ada
tekanan darah sistolik, ambulasi, nausea and vomiting, nyeri, dan perdarahan. Dengan total skornya ada 10. Jika pasien mencapai minimal skornya 9 dari 10, maka pasien bisa dikonsiderasi untuk dipulangkan. Fase yang terakhir adalah fase late recovery. Fase ini dimulai ketika pasien dipulangkan ke rumah dan berlanjut hingga pemulihan fungsional tercapai dan pasien dapat melanjutkan aktivitas kehidupan sehari-hari. Untuk pasien one day case surgery, ada kriteria tersendiri sebagai syarat pasien tersebut dapat dipulangkan, yaitu pasien sadar baik dan orientasi baik, tanda vitalnya baik, pasien dapat mobilisasi, berjalan, dan memakai pakaian dengan baik, pasien merasa nyaman dan relatif bebas nyeri, pasien tidak muntah dan dehidrasi, pasien dapat minum air dan obat, perdarahan dan drainage minimal saat operasi, dan risiko retensi urin dihilangkan. Setelah pasien dipulangkan, kita perlu memberikan instruksi post-operatif, di mana isinya adalah pasien diberikan nomor darurat rumah sakit. Lalu kepada pasien kita minta pasien untuk didampingi orang dewasa yang bertanggung jawab minimal 24 jam pasca operasi. Lalu pasien dilarang mengkonsumsi alkohol dan obat-obatan tanpa resep 24 jam pasca operasi. Lalu pasien diharapkan tidak membuat keputusan penting, dan pasien diminta untuk tidak mengendarai kendaraan atau mengoperasikan mesin yang berbahaya pasca operasi. Sekian pembahasan saya mengenai postoperatif. Terima kasih.